Ya udah, coba kau jelaskan apa enaknya menjadi Tuhannya orang Kristen. Oh, itu. Kebahagiaan bagi Tuhan Kristen itu kalau manusia itu masuk surga, Bang. Kesedihan yang paling ngeri di hatinya itu kalau manusia masuk neraka. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semuanya dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada keberujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bahang mengenal Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah di bahang mengenal Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan ngasih sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Agi Fahruk ya. Kalau Agi Fahruk di debat kita bawahnya mau tinggal bilang ketawa gitu ya, karena lucu apa yang disampaikannya tuh bikin kita tertawa dan banyak guraunya, tapi guraunya tuh menusuk ya. Para Kristen tuh banyak kesurupan. Karena apa? Di apa guraunya tuh gurau gimana ya, memang faktanya seperti itu gitu ya, gurau fakta itu, bukan gurau bualan, bukan. Nah itu ya bawa para Kristen itu masuk angin. Oke, demikian kamu muslimin videonya. Bikin bakwan kayak mana? Enggak gitu juga lah, Bang. Berarti yang mana nih yang salah ini, Bang? Pemikiran Anda yang salah. Hah? Tapi kan katanya menjelaskan segala sesuatu bagaimana itu, Bang? Ini ya, menjelaskan segala sesuatu gini tuh, Bang. Ya, ketika ya kitab-kitab terdahulu ya mempertanyakan suatu hukum yang ingin dikorelasikan dengan apa yang dikatakan disampaikan Al-Quran, maka Al-Quran adalah benar. Bang Faro, putus-putus. Ya, suaranya nggak kedengaran, Bang Bang. Faro, putus-putus, Bang Faro. Bang Faro, putus-putus. Bang Faro, kok di mana ini? Putus-putus. Di rumahnya itu nggak ada sinyal tuh, nggak berani dia ngomong sebesar itu, ada istrinya itu yang baru pulang. Oh, putus-putus. Oh iya. Ya udah, nggak apa-apa. Berarti Nah, pertanyaan yang kedua apa, Bang? nah ini masalah yang tadi kan katanya di ayat itu di Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu, namun karena tadi Bang Farouk mau menjelaskan terputus. Ya, saya ini jawabannya ini kata Bang Farouk. Di dalam Al-Quran itu menjelaskan, yaitu yang menjelaskan kehendaknya Allah, bukan kehendakmu. Nah itu dia. Jadi kalau kamu minta pertanyaan yang pertanyaan yang kamu minta itu kan sesuai keinginanmu. Nah itu nggak ada tertulis. Nah itu sama seperti kalau saya balikkan pertanyaanmu, di mana ada tertulis fungsi daripada sunnah dalam Bible, dan kau mengatakan tidak ada. Nah kenapa Tuhan kau sunat? Kalau tidak ada fungsi daripada sunat, kok kenapa Tuhanmu sunat? Nah itu yang harus kau pikirkan. Iya, nah, itu. baik. Kalau tidak ada fungsi di dalam Bible-mu dikatakan tidak ada fungsi sunat, kenapa ini Tuhan sunat? Kenapa? Tapi aku kasih ke pertanyaan kedua, silakan. Pertanyaan yang kedua apa? Baik, sebentar saya jawab dulu ya kayak. Kalau di Bible itu sunat itu ada sebenarnya, cuman itu waktu di pertanyaan saya fungsi, Bang. Fungsi saya tahu ada sunat dalam Bible, saya tahu. Pertanyaan saya fungsi sesuai pertanyaanmu tadi. Fungsi sunat itu apa? Ini saya mau jawab ini Kak, sorry. Ini saya mau jawab. Jadi maksud itu makna sunat menurut budaya Yahudi itu hanya untuk
menyerahkan diri kepada Tuhan. Di mana datanya bang? Di mana datanya itu? Baru dengar aku itu. Fungsi sunat menyerahkan diri kepada Tuhan. Baru dengar aku itu bang. Di mana datanya? Hebat kali kok ya. Bisa tahu ada tertulis kayak gitu ya. Ih, keren kali Kristen ini wak. Ini otek-otek aneh. Otek. Agak lain ini. Saya datanya bang. Datanya. Ih keren kali. Fungsi sunat menyerahkan diri kepada Tuhan. Ih keren kali. Ih keren. Di mana datanya bang? Bentar, saya lagi belajar. Kok ketawa kau yang bawa, kau yang ngomong, kau yang ketawa. Kok enggak, maksud saya itu budaya. Enggak ada maksudnya kak, enggak ada maksudnya. Data dulu, enggak. Kau minta maaf dulu, Ayo, enggak. Kok enggak minta maaf dulu kau? Ada pula fungsi sunat menyerahkan diri kepada Tuhan katanya. Di mana datanya itu? Menyerahkan nomornya gitu. Kuclok dari Tuhan kau itu diserahkan kepada Tuhan gitu. Ya enggak. Bukan. Makanya jangan asal ngomong bang. Si penghujat ini, saya tahu ini suaranya ini. Iya makanya kita kenakan langsung ke Bang Bayu, kita kenakan dia langsung, ya kan? Menghujat. Saya tidak pernah menghujat bang. Banyak teman-teman saya gini, orang Bang Jack, Bang Jack dengerin saya, Iya. Kamu kenapa kalian ini mempermasalahkan kata sunat di dalam Al-Quran? Kalian mempermasalahkan. Bentar dulu bang. Saya sebentar ya. Mempermasalahkan sunat di dalam Al-Quran. Kalian mempermasalahkan fungsi daripada sunat harus tertulis di dalam Al-Quran. Harus ini dalam Al-Quran sesuai keinginan kalian. Tapi kalian tidak mempermasalahkan kenapa Tuhan kalian disunat. Kenapa gak kalian permasalahkan itu? Kenapa? Kau aja gak sunat Jack. Aku yakin kau gak sunat. Tapi Tuhan kau sunat. Kenapa kau tidak mempermasalahkan itu? Lanjut dulu, ada tamu. Kok malam kali Teteh? Sini aja Teh. Lanjut Bang Bayu. Malam-malam ada tamu. Lanjut Bayu. Jadi begini bang. Saya udah naikkan 01, saya tulis agamamu apa? Titik kosong tambah agamamu apa? Bukan boleh. Lanjut. Bang Jack, wow. Iya bang. Anda itu jangan ngibul, janganlah engkau menambah dan mengurangi. Tidak ada tertulis dalam. Tunggu, saya belum selesai bang. Anda mengatakan tadi itu budaya dari mana? Dari Hong Kong, budaya dari orang Yahudi. Janganlah kamu ngarang-ngarang. Itu perjanjian Tuhan kepada Nabi Abraham. Jangan kau bilang itu budaya. Budaya dari mana, Bang? Kau paham nggak? Nanti marah orang Yahudi lah kau loh. Ayo lanjut. Bahwa itu di kitabnya di Taurat. Dia telah diberikan kuasa di langit dan di bumi. Dia mengatakannya depan muridnya. Lebih hebat iblis. Iblis ngaku-ngaku mendapatkan kuasa, mau diberikan kuasa, itu dia ngomongnya di depan Tuhan Anda. Oh, oke bang, oke. Lebih hebat iblis lagi bang. Saya paham bang, makanya bang di dalam agama Kristen tidak ada iblis diciptakan. Iblis itu bang dari malaikat. Makanya, iblis tidak diciptakan, ya kan? Oke, ya. Bapak diciptakan tidak? Loh, kan bapak itu sang sumber. Iya, saya tanya, tinggal dari jawab. Bapak diciptakan atau tidak? Loh, kan itu sang sumber, masa sang sumber diciptakan? Makanya jawab saja. Iblis tidak diciptakan. Bapak diciptakan atau tidak? Loh, kan bapak itu pencipta. Iya, makanya jawab saja bang. Payah kali kalian ya, diajak kooperatif ya. Oke, gini aja. Iblis bang, iblis kan tidak diciptakan. Bapak diciptakan atau tidak? Loh, kan bapak itu sak sumber pada banyak alam. Nah, gitu bro. Sumber kita. Udah tutup bang, panglong sang sumber, udah tutup panglong. Iblis kan bang, iblis kan nggak diciptakan bang. Kalau bapak diciptakan atau tidak? Loh, kan bapak itu pencipta. Iya, dia diciptakan atau tidak? Loh, kan masa pencipta diciptakan, dia aja yang pencipta. Makanya jawab bang. Iblis kan diciptakan, iblis kan nggak diciptakan. Bapak ini diciptakan atau tidak?
Oke, biar saya jawab ya. Itu iblis itu berasal dari malaikat yang diciptakan, gitu. Tadi kau bilang nggak diciptakan. Tadi kau bilang nggak diciptakan, sekarang diciptakan. Kuulangin lagi ya, kuulangin lagi. Apakah dalam iman Kristen iblis itu diciptakan? Dari sananya belum diciptakan, tapi dia dari Belum malaikat. diciptakan. Oke, tidak diciptakan ya iblis ya. Oke, kita kunci. Fred, teneneneneng. Sekarang giliran Bapak. Bapak itu diciptakan atau tidak? Loh, kok ke situ lah, kan itu sang sumber. Bang Faruk, saya mau Oke bang, gini bang. Suka mula bang, udah suka mula bang. Memaksa Jangan gini tiap bang. lagi bang, 10 kali pulang udah suka mula bang. Suka mula udah. Udah turun. Pening kepala aku. saya mau turun dari tadi Bang Faruk, tapi saya kayaknya dia Tinggal jawab aja pun payah kan. Pening awak. Narasimu yang diikutin dari awal bang, narasimu. Aku tidak ada menimpal, aku tidak ada mengintervensi. Suka kau mau jawab apa? Ini ku tanya durian kok kasih semangka. Awalnya udah enggak, bukan apa bang Faras. Di awalnya udah yakin awak. Bapak diciptakan atau tidak? Oke, kata dia kan. Kan selalu diawali dengan kata oke. Berarti dijawab lah nih. Rupanya tak kemana-mana jawabannya. Oke. Makanya aku bilang syarat menjadi mereka harus ODGJ teman-teman. ODGJ. Makanya jangan pernah kalian bermimpi bercita-cita jadi apologet. Janganlah. Udah kalian tengok tadi Uniriva kan? Itu omongan jujur Uniriva. Aku siap diskusi sama UTN ini, kata dia. Sakit kepalaku. Aku harus mengambil relaksasiku. Beli coklat dulu aku kata. Benar itu benar. Kalau aku sakitnya kepalaku ini, tegangnya kepalaku ini, bukan karena pening mikirin mereka bang. Jujur aku bilang, wallahi bukan karena itu. Karena aku sudah tahu hakikatnya mereka memang ODGJ. Ya kan? Apa yang bikin tegang kepalaku? Capek aku ketawa bang. Capek. Perut ini keras rasanya, keras. Makanya terkadang aku berhenti gitu loh, berhenti diskusinya, aku kasih sama yang lain, aku break dulu gitu loh. Aku jujur teman-teman, wallahi, aku kalau di luar dari diskusi jarang kali aku senyum, jangankan ketawa. Tanya sama Sinora, berapa kali Sinora ketemu aku? Sinora pun bilang kan, sama kalian pernah dibilangnya kan, ini aslinya itu Faruk ini pendiam, nggak mau ngomong ini, payah nih ngomong. Iya itu aslinya aku. Sama guruku pun pernah aku bilang, Ustadz, aku bilang, bagaimana lakuin Ustadz? Aku bilang, kenapa? Aku tiap hari banyak kali aku tertawa. Kenapa kau tertawa? Kayak mana Ustadz ya? Ngadapi OTN itu Ustadz, lucu kali orang itu. Masa sih? Iya aku bilang. Aku kasih dah ceritakan pengalaman debatku. Ustadz gue perlu senyum katanya. Tapi kalau bisa dibatasin bang. Kayak mana nggak ketawa aku bang? Kalian itu imut. Geram kali ini ngapain? Geram. Menggemaskan kalian, ya kan? Assalamualaikum Ya. Bang Faruk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Mr. Azhar. Silakan Pak Mr. Azhar. Sehat Bang Faruk, itu dulu yang penting. Alhamdulillah sehat Bang. Nah itu, kalau yang lain-lain belakangan, yang penting sehat dulu, iman dan Islam tetap berada pada diri kita kan, itu yang kita harapkan dan kita cita-citakan. Bang Faruk, ini saya mau bertanya dulu, kadang-kadang membingungkan juga. Sebetulnya Bapa dengan Yesus itu mana lebih berkuasa Bang Faruk? Jangan Bang, jangan kita bahas Bang ya. Kalau sesama Islam kita jangan kita bahas, itu monolog abangku. Oh gitu ya. Nggak boleh. Kalau teman-teman perhatikan. Gini Bang Azhar ini izin ya, gini ya. Teman-teman perhatikan ya. Ketika aku berupaya untuk monolog, itu aku gunakan kata-kata dan kalimat majas. Sindiran. Ya, yang dimana kata-kata itu tidak nyata, tidak jelas, tidak jahar kepada mereka. Nggak boleh kita kaji itu Bang. Kalau kita berdua Bangku ya. Oke.
Iya, tapi nanti kalau ada teman-teman kontennya boleh. Ya, lanjut. Dengar dulu. Ya, Pak Mr. Azhar. Ya, nyimak di bawah dulu Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan lagi gini teman-teman ya, aku kemarin pernah 2 hari nggak live kan karena ada urusan kan. Jadi menunggu mengisi waktu senggang, aku nonton YouTube. Ya dari teman-teman YouTuber yang mengupload video-video Bang Faruk. Ketawa sendiri. Aku nengok diriku sendiri, Bang. Ketawa aku sendiri. Nengok video aku sendiri, ketawa. Nggak sadar aku yang ketawain itu aku sendiri gitu loh di video tuh. Memang lucu ya orang ini ya begitu. Ketawa-ketawa aku semua video aku tonton ketawa-ketawa aku ya Allah ya Tuhanku memang. Memang kalian yang menggemaskan. Oke, naikkan lagi Bang Naja. Naikkan lagi mereka. Oke, Bang Novi Sastra. Selamat bergabung. Novi Sastra. Bang Novi. Oh, turun dulu Bang ya. Langsung ke Google. Seram Bang. Coba pendeta lah di bawah. Kalau ada kelas-kelas pendeta naik dulu lah. Coba kita Pendeta cari ya. yang paling hebat lah. Pendeta kita cari ini nilai. Iya menggemaskan hotel ini Bang. Rasanya pengen awak gendong ya kan. Saking gemaskannya nih orang tuh pengen awak gendong. Setelah itu dibuat ke laut. Oke, Fenty, selamat bergabung Fenty. Fenty, turun Bang ya. Ya, gimana Bang? Ya, Halo, Bang. mana dia? Oke. Iya, Islam Kristen, Bang Fenty. Abang apa kakak ini? Lama kali gue belum jawab Bang. Mana berani? Pendeta mereka mana berani naik kemari? Babak belur lah. Bapak kok begini sih, Pak? Oke, ini Bang Acoy. Selamat bergabung Acoy. Halo. Iya, Islam Kristen Bang. Halo. Kristen. Iya. Apa temanya ini, Le? Kan Lebayu. Kirim di sini Lebayu. Oh, Temanya apa ini, Le? temanya penyesat. Nah, apa itu maksudnya penyesat? Ya, penyesat. Siapa yang menyesatkan umat? Loh, tapi tadi katanya apa enaknya jadi Tuhan Yesus? Oh, kalau itu lanjut ke Bang Faruk. Saya mau buka tema baru. Kalau mau tema baru itu. Kalau mau lanjut ya silakan sama lah itu. Iya, itu tadi aja. Asalkan tertib cara diskusinya, jangan apa emosi, jangan mau menang sendiri gitu. Mana? Gimana? Mana nyala itu tadi? Di sana lagi ada kegiatan. Sama aku aja, ayo. Kita buat Maksudnya tema baru. Yang tadi temanya. Ya udah, coba kau jelaskan apa enaknya menjadi Tuhannya orang Kristen. Oh, itu. Kebahagiaan bagi Tuhan Kristen itu kalau manusia itu masuk surga, Bang. Kesedihan yang paling ngeri di hatinya itu kalau manusia masuk neraka. Makanya dia rela tidak memilih kebahagiaannya. Dia rela menderita demi manusia masuk surga. Binatang yang nggak punya otak aja, kalau ingin menyeberangi sungai yang penuh dengan buaya, induknya itu akan mengorbankan dirinya agar anaknya itu bisa nyebrang. Binatang yang nggak punya otak. Gimana Tuhan yang penuh dengan kasih sayang? Aku lebih tersentuh dengan Tuhan
yang mau menderita demi manusia daripada mengorbankan orang lain demi menyelamatkan nabinya. Hanya Nabi Isa yang diselamatkan. Dia mengorbankan orang lain bukan mau menyelamatkan manusia, hanya untuk menyelamatkan Nabi Isa. Aku nggak tersentuh dengan yang itu. Gimana? Coba gini Bang, gini. Anda mengatakan menyelamatkan umat manusia gitu ya? Iya. Iya, betul nggak? Iya, iya. Tetapi kenapa malah Paulus mengatakan Yesus ini terkutuk gitu loh? Kenapa dikatakan terkutuk? Coba baca itu di Galatia 3. Iya. Tadi kita sudah janji, kita tertib di dalam berdiskusi ya kan? Udah? Apakah Anda mengimani kalau Yesus itu yang mati tersalib? Duh, kenapa kau tanya iman saya? Justru kalau Anda menanyakan iman saya, jelas tidak. Bang, kalau berdiskusi yang tertib itu, kalau kitab kita tidak mengajarkan bahwa Yesus yang disalib, itu yang dipertahankan. Oke. Kita bahas itu, Oke, pertanyaan saya begini Bang. Pertanyaan saya kepadamu. Ada berapa orang yang menerima suap ditulis di dalam Biblemu? Ada berapa orang? Ada berapa orang? Coba kau jawab dulu. 1. Yudas. Oke, Yudas. Di dalam Amsal ada di sana nubuatan orang penerima suap akan menggantikan orang yang lurus. Oh, itu bukan nubuatan tentang Yesus, Bang. Jangan disangkut-sangkut pautkan. Iya, ada berapa, makanya aku tanya, ada berapa orang yang tertulis di dalam Biblemu yang menerima suap? Jadi intinya gini aja, apakah Anda menuduh Yudas itu yang disalib? Iya dong. Siapa lagi? Ya Yudas lah yang kau tuhankan selama ini. Oke, Yudas yang disalib. Udah? Yudas ditangkap, disalib, dikuburkan, lalu Maria datang berjarah. Ternyata di situ mayat tadi udah bangkit. Apakah Anda yakin Yudas yang bangkit itu? Coba jawab. Kenapa? Anda yakin? Yudas ditangkap, disalib, lalu mati. Lalu dikuburkan. Lalu Maria Magdalena datang ke kubur itu untuk berjarah. Sampai di kuburan, ternyata malaikat mengatakan bahwa mayat itu telah bangkit. Apakah Anda percaya Yudas Iskariot itu yang bangkit dari kubur? Kata siapa? Penulisnya siapa? Yang kesaksian siapa itu? Itu kesaksian kalau siapa? Tanya saksi. Itulah yang tertulis di Alkitab. Loh, makanya itu. Bukan sudah bangkit, Lek Bayu. Udah hilang. Mayat Tuhanku hilang. Iya. Biar kita ikuti aja Bang Naga. Kita ikuti aja. Dia nggak bisa jawab. Ada berapa orang yang tertulis di dalam Biblemu itu menerima suap? Itu loh. Biar kena ini. Yudas Iskariot. Oke, di Amsal ada tertulis bahwa itu orang fasik tentang Yesus, Bang. Dibilang dari tadi. Siapa yang bilang untuk Yesus? Nubuatan untuk Yudas ini. Orang fasik. Orang fasik akan menggantikan orang yang benar. Terkutuklah orang yang menerima suap. Oke ya. Terkutuklah orang yang menerima suap. Bisa Anda buktikan Yudas yang tersalib? Dia menerima 3 keping perak. Iyalah, udah. Saya akui Yudas yang tersalib. Jadi yang bangkit itu siapa? Yang bangkit itu adalah hantu. Inilah sudah nggak tahu jawab, aneh-aneh jawabannya. Nah itu kalian berani mengatakan sementara itu tidak tertulis di kitab kalian. Itu sudah mengikuti selera hati kalian, bukan mengikuti yang tertulis di kitab kalian. Makanya dibilang Edis, kalian itu tidak berdaya untuk membuktikan apapun melalui kitab kalian. Kenapa jadi lari ke kitab kami? Orang Biblemu yang bisa jawab. Kalian bingung kalau seandainya Yesus yang disalib itu bertentangan dengan kitab kalian. Kalau dikatakan Yudas yang tersalib, apakah kalian meyakini Yudas itu bangkit dari kubur? Masakan orang penyesat, orang munafik seperti Yudas? Bang Acoy, ya, Bang Acoy. Karena tidak ada catatan-catatan yang kuat, ya, ketika diberitakan tentang kebangkitan. Gak ada, Bang. Ada kematian, gak ada kebangkitan. Waktu Magdalena datang itu ke kubur. Acoy, dengarkan saya Acoy.
Di Ulangan 27 nomor 25 dikatakan di sana, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Terkutuklah setiap orang yang menerima uang suap untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Dan seluruh umat berkata amin. Udah, ada berapa orang dulu? Ada berapa orang yang tertulis di dalam Bibelmu yang menerima suap? Kau jawab. Dengar dulu. Makanya aku bilang dari tadi jawab. Tertib kita harus diskusi demi memenangkan argumenmu. Iya, demi memenangkan argumenmu, kamu menuduhkan bahwa Judas Iskariot yang terkutuk, sementara tadi mengatakan Yesus lah yang mati terkutuk. Yang benar yang akan imani siapa yang terkutuk, yang mati di kayu salib ini? Itulah kacaunya Bibelmu. Loh, kalian yang kacau tadi menuduh Bibel. Itulah kekacauan yang ada dalam bukan kekacauan, tapi untuk memenangkan argumen kalian. Loh, apa salahnya membenturkan dengan ayat yang lain? Itulah kekacauan di dalam Bibelmu. Tidak ada yang konsisten. Untuk apa kita berbohong demi memenangkan argumen? Coba, kau jawab dulu itu, ada berapa orang yang menerima suap di dalam Bibelmu? Kau jawab. Ya Yudas, memang Yudas. Oke, Yudas. Oke, saya bacakan ya. Di Keluaran 27 nomor 7. Jangan membuat tuduhan palsu dan jangan menghukum mati orang yang tidak bersalah. Aku tidak akan mengampuni orang yang melakukan kejahatan. Itu firman Tuhan. Dosa apa yang dilakukan Yesus? Kan sudah saya bilangi, oke lah Yudas yang terkutuk tadi yang disalib. Apakah kamu yakin dia juga yang bangkit itu? Untuk memvalidasi kebangkitan itu adanya benar, itu harus pembuktian real, Bang. Hah? Itu berarti di situ, Malaikat itu harus ada pembuktian real. Kubur, Bang, waktu Magdalena itu datang. Magdalena datang itu malaikat yang berbicara bahwa dengarkan saya, Bang, dengarkan. Penulisan di dalam Bibelmu itu apakah bisa membuktikan dengan sejarah real bahwa Yesus itu bangkit? Siapa penulis Quranmu? Said bin Sabit. Jangan cerita tentang penulis. Jangan cerita tentang penulis. Itu adalah kitab. Apa yang di dalamnya itu diceritakan. Jangan ditanya kenapa ini tertulis, kenapa ini. Jangan gitu. Kalau saya tanyakan juga tentang kitabmu, siapa penulisnya itu? Penulis kitab kami jelas. Said bin Sabit. Ada. Jelas penulisnya siapa? Oke. Saya kasih kau data ya. Kasih kau data. Itu no. Ada beberapa sahabat yang menuliskan para Al-Quran. Ada tambah-tambah Melan. Mana? Saya bukakan kau ya. Nih. Ini datanya nih. Nih ya. Said bin Sabit. Pertama. Zubair bin Awam. Mana nih? Kelihatan gak ini? Nih ya. Zubair bin Awam. Ada lagi nih. Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini penulis Al-Quran. Lalu saya bertanya, percayakah kau sepenuhnya dengan penulis-penulis itu? Percaya, karena sejaman dengan saya percaya dengan penulis Alkitab. Bagaimana Anda mengimani kitab yang adalah penyelidikan? Coba. Tergantung isi di dalamnya, Bang, kebenarannya. Aduh, bagaimana ini tergantung isinya di dalam. Aduh. Coba bedakan Al-Quran. Dengarkan saya. Al-Quran mengatakan bahwa Injil dan Taurat sudah dipalsukan. Coba suruh penulis itu membuktikan mana Injil dan Taurat yang aslinya. Coba, mana? Dengarkan saya, Bang. Dengarkan. Untuk pembuktiannya itu panjang, ya. Untuk pembuktiannya itu panjang. Itu Bibel yang kalian pegang itu. Dengarkan. Bibel yang kalian pegang itu bukanlah Injil, itu adalah karangan. Karangan para penulis atau penyelidikan. Kau paham itu? Oke, saya terima. Anggaplah Injil dan Taurat saya ini adalah karangan yang ditulis oleh beberapa rasul. Tunggu dulu, Bang. Yang saya tanya, bagaimana Injil dan Taurat yang diturunkan Tuhan itu mana?
Kenapa kau cari Taurat dalam Al-Quran? Loh, tapi kalian yang harus meyakini Taurat dan Injil. Kau tanya kepada Yahudi, karena Taurat itu diberikan kepada orang-orang Bani Israel. Jangan kau tanya orang Islam. Abang ngerti nggak pertanyaanku? Apa pertanyaanmu, Bang? Yang diberikan kepada orang Yahudi itu adalah kitab Injil dan Taurat yang ditulis para rasul, bukan yang diturunkan Tuhan. Yang diturunkan Tuhanmu itu mana dia? Apa yang diturunkan? Yang diturunkan oleh Tuhan kami Al-Quran, bukan Taurat, bukan Injil. Loh, jadi kepada umat Islam. Taurat dan Injil itu diturunkan kepada nabi-nabi oleh Tuhan. Dengarkan saya ya, saya kasih kau pemahaman ini ya. Umat Islam mengimani bahwa pernah diturunkan, diberikan kepada Nabi Musa kitab itu Taurat. sudah salah tafsir, Bang. Kalau hanya mengimani, kamu diam dulu. Dan Tripitaka pun pernah diturunkan. Dengar dulu, kau jangan kejang-kejang ya. Umat Islam mengimani bahwa Taurat pernah diberikan, kitab Taurat pernah diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan Injil pun begitu, pernah diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kami mengimani cukup hanya seperti itu, Bang. Bukan harus kami mengikuti apa yang ada di Taurat itu, tidak, karena syariatnya beda. Syariat yang dibawakan oleh, dengar dulu, syariat yang dibawakan oleh Nabi Muhammad beda. Syariat yang dibawakan oleh Nabi Muhammad dengan Isa. Isa itu tidak membawa syariat. Kau paham? Bang, pernyataanmu itu hanya untuk memenangkan dirimu. Nggak ada hanya disuruh mengimani bahwa itu pernah ada. Mengimani isinya lah jelas. Gimana lah kalian ini? Kalian itu hanya karena menutupi kelemahan kalian untuk tidak bisa menjawab. Halo. Coba tunjukkan data di mana umat Muslim harus mengimani isi Taurat, Zabur, Injil. Tunjukkan data. Itu baru kita debat, bukan dengan asumsi. Penjelasan saya udah jelas, Bang Naga. Sebentar, Ayu. Tadi kalau Lek Bayu jangan kayak gitu nanya sama Sacong. Siapa namanya bapaknya si Paulus sama mama si Paulus? Mereka tidak perlu tahu itu, jangan ditanya itu pula yang Lek Bayu. Masa ditanya pula siapa nama bapak si Paulus sama mama si Paulus? Yang enggak aja. Enggak usah. Lanjut, yang Lek Bayu. Coba Anda katakan, Anda menuntut kepada umat Islam di mana Taurat? Kenapa tanya kami di mana Taurat? Kenapa tanya kepada Islam? Tapi kan umat Islam mengimani. Iya, umat Islam itu cukup mengimani. Dengarkan ya baik-baik ini. Orang Islam, umat Islam di seluruh dunia ini cukup mengimani bahwa Taurat pernah diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Apapun isinya yang ada di dalam itu. Bahwa itu kitab suci yang diberikan kepada Nabi Musa, kepada Bani Israel. Kau paham? Begitupun dengan Nabi Isa alaihissalam. Dengar dulu, Bang. Bang, itu bukan mengimani namanya. Itu bukan mengimani Taurat dan Injil namanya. Taurat mengimani, mempercayai semua yang ada dalam isinya. Itu mengimani. Iya, kami percaya apapun yang ada tertulis. Dengarkan dulu, Bang. Pada masa waktu itu Nabi Musa alaihissalam membawakan Taurat kepada kaumnya. Kami percaya bahwa itu adalah firman Tuhan, sepenuhnya firman Tuhan. Di luar dari itu bukanlah firman Tuhan. Kau paham itu? Pada waktu Nabi Isa alaihissalam diberikan kepada dengarkan. Saya kasihkan kau dalil, nanti kau nangis. Dalil coba. Dari mana dalilnya? Masa oleh Bayu. Kitab Taurat itu ditulis oleh Bayu. Musa. Kalau Amsal itu firman Tuhan enggak, Lek? Yang kalau Lek Bayu. Amsal. Enggak tahu itu kitab apa itu. Amsal itu, Amsal 17-19 itu firman Tuhan enggak itu? Yang Lek Bayu. Baru seharusnya kalian harus bertanya kepada penulis bahwa manusia yang disalib itu adalah Yudas. Kalian harus ngambil referensi dari kitab yang ditulisnya, jangan dari kitab orang lain. Coba buktikan dari Quran bahwa Yudas yang disalib itu, coba. Kitabmu sendiri yang menjawab, Bang. Kenapa harus melalui kitab orang lain? Pertanyaanku, ada berapa orang? Ada berapa orang yang menerima suap? Kalian tidak ngerti. Kalian telah salah paham memahami Alkitab. Makanya kalian tidak berani untuk menunjukkan bukti dari Quran kalian. Coba buktikan. Hari ini aku masuk Islam. Kenapa kau tanya dalam Al-Quran? Tidak butuh. Coba gini Bang. Gini tidak butuh dirimu. Gini kitanya. Islam tidak butuh dirimu. Gini kutanya. Tidak butuh. Gini. Tidak butuh.
Nah, Kalau gini kamu saya masuk tanya. Islam, Jika kalau kamu ada- masuk Islam, permainan kami nggak butuh. Itu kok yang Mazmur, kau tetap Bang. kafir. Ah. Dengarkan. Dengar dulu. Mazmur 78, coy, Mazmur 78 nomor 5. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka. Ini jelas. Dan masih ada ayat lain bahwa memang Taurat itu diberikan hanya kepada orang-orang Israel. Iya, Pada mana dia waktu Nabi wujudnya? Kau tanya kepada Islam, kau bodoh kali orang ini ya. Bukan bodoh bang, karena kalian tak bisa jawabnya. Itu alasan kalian aja. Kau tanya Yahudi, pertanyaanmu tuh harus kepada Yahudi, jangan kepada kami. Loh, yang Kami itu palsu kan kalian, bukan Yahudi. Makanya kalian harus menunjukkan aslinya lah. Gimana lah kalian ini cara berpikir? Kalau Al-Quran kami mengatakan itu palsu, ya udah palsu, udah dirubah. Bang, coba dengar gini ya. Ada seseorang memberi pernyataan bahwa ini palsu, ini palsu. Jika ia tidak bisa membuktikannya, itu menandakan penghasutan atau kebenaran. Coba aku tanya. Oke, kita kasih buktinya lah ya. Kita kasih buktinya bahwasanya mereka palsu. Oke, sekarang saya tanya sama Bang Acoy. Di dalam kitabmu, baik dari PL maupun PB, di PL maupun PB, ada nggak nubuat tentang Nabi Muhammad SAW? Tidak ada. Berarti palsu. Bukan datangnya dari Allah. Dasarnya apa? Bang. Di dalam Al-Quran. Ini dasarnya. Tengok ini ya. Kita nggak berdebat tentang nabimu. Aku nggak mau nanti Enggak, kita menghujat. ini buktinya bahwasanya kitab itu palsu. Ya, bentar Bang. Bentar ya. Jadi bagaimana dengan pendapat-pendapat yang lain bahwa nabimu dimuatkan di kitab Taurat dan Injil? Nih datanya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 146, di mana di sini disampaikan, ya dengar. Orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenal engkau Nabi Muhammad SAW seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya. Kami imani ya jika kitab itu datangnya dari itu Allah, dan jika kitab itu adalah Taurat dan Injil, jika ya berdasarkan surah Al-Baqarah ini di dalam kitabmu ada nubuat Nabi Muhammad SAW. Tapi kalian sepakat mengatakan nubuat dari Nabi Muhammad SAW tidak ada dalam kitabmu. Berarti kitabmu itu palsu. Masa Jelas kamu kan? mereferensikan dengan nabimu? Dasarnya apa? Dasarnya apa? Aku bikin referensi ini surah Al-Maidah ayat 48. Ya, surah Al-Maidah 48. Ya, ibaratnya gini analoginya, Bang. Dengar dulu. Iya, dengar dulu. Kasih kau ilmu ini sama terserahmu. Kalau mau Sabar dulu, Bang. mengimani kitab itu terserahmu. Dan ini sabar dulu Bang, aku beri analogi. Jika Al-Quran adalah guru, di dalam kelas yang sedang menguji murid-muridnya, maka muridnya itu terdiri dari Injil, Taurat, dan juga Zabur. Gurunya Al-Quran. Karena dalam Al-Maidah 48, tengok ini Bang, Al-Maidah 48, apa dikatakan? Nih, Al-Quran itu adalah guru dari 3 muridnya. Siapa muridnya? Zabur, Taurat, dan juga Injil. Nih. Ini data. Al-Maidah 48. Nah, bisa Le buka situ. Enggak, ini data sedikit Le. Dia minta Ya, baca Al-Maidahnya dulu Le ya. Al-Maidah tahu dia. Kami telah menurunkan kitab suci yaitu Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad SAW dengan membawa kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya acuan kebenaran terhadapnya, maka putuskanlah perkara menurut aturan yang diturunkan Allah, dan jangan engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki niscaya menjadikan kamu satu umat saja, akan tetapi Allah hendak menguji kamu tentang karunia yang telah dikaruniakannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan,
berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan. Jelas bang ya, Al-Quran itu adalah pembenar. Dalam analogiku lagi tadi, seorang guru adalah pembenar dari setiap ujian murid-muridnya. Quran gurunya, murid-muridnya siapa? Taurat, Zabur, dan juga Injil. Kenapa kami tidak membutuhkan Taurat? Kenapa kami tidak membutuhkan Zabur? Kenapa kami tidak membutuhkan Injil? Karena Taurat, Zabur, dan juga Injil itu diturunkan untuk umatnya dan baninya masing-masing. Masing-masing. Dan kami telah diberikan Al-Quran dalam surah Al-Baqarah dikatakan sebagai hudan linnas, petunjuk untuk seluruh umat manusia. Bukan untuk satu kaum dan bukan untuk sebuah untuk golongan dari bani apapun. Itu alasannya kami tidak perlu lagi mencari tahu di mana Al-Quran, di mana Zabur, Taurat, dan juga Injil. Karena seandainya pada saat ini ada ahli kitab yang memegang memegang Zabur, Taurat, dan Injil, maka Zabur, Taurat, dan Injil sudah kadaluarsa. Itu harus mereka tinggalkan dan mereka beralih kepada Al-Quran berdasarkan surah Al-Maidah ayat 48. Oke, saya sedikit lah. Jadi kalau Acoy, kalau kamu meminta mengatakan apa pembuktiannya kalau Taurat itu sudah palsu, nggak usah jauh-jauh bang, Bibelmu sendiri yang jawab nih. Yeremia 8 nomor 8. Bagaimanakah kamu berani berkata kamu bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Aduh, hancur. Nggak usah jauh-jauh bang. Ini Bibelmu nih. Gak usah kau cari di Al-Quran. Bibelmu sendiri yang jawab bahwa Taurat itu sudah bohong, sudah diubah. Ini kau baca Yeremia 8 nomor 8 itu. Kau colok pantatmu, kau cium itu. Bagaimana rasanya baunya? Nih. Ya, assalamualaikum Kalau Bang Ben. Bayu, kalau kata Sapa Bang dulu Bang Juba, Ben ini, ada Bang Ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Ben. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Acoy, kalau mau ditanggapi Acoy. Tekincit udah. Kincit udah. Izin boleh nambahin, Afwan? Ya silakan Bang Ben. Oke. Abang bisa dibukain, jangan saya dibesarin, abang yang bisa nampilin data aja besarin. Devarim atau ulangan 33 nomor 4 bang, biar tahu Taurat itu untuk siapa. Oke, waduh saya ini terpaksa saya buka ini. Saya tidak jadi pulang dulu ini. Tunggu bang, di berapa bang? rumahmu udah Ulangan kujual. 33 nomor 4. Rumahmu udah kujual yang le Adika udah kujual rumahmu. Kita pulang. Lagi di sawah aku ini loh. Ini Ya, orang 33 Dibacain, nomor bang, izin 4. bang. Ini ya, mana Iya, bersihnya dibacain, ini supaya besar. Tunggu bang, kita lihat dulu yang besarnya. 33 nomor 4 ya. Iya. Nih, ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka dengan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Betul nggak ini bang? Bang Hilal? Yang jadi poinnya yang jadi poinnya itu bang, ulangan bang, salah itu bang, ulangan 33 nomor 4. Leo Bayu. Ulangan 33 nomor 4. Bani Yakub. Ulangan. Oke, ini. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita suatu milik bagi jemaah Yakub. Milik bagi jemaat Israel Yakub atau Yakub. Clear ya? Sekarang kita paralelkan dengan Al-Isra ayat 2 bang. Al-Isra ayat 2. Yes. Saya bukannya begini aja bang ya, yang simpel aja. Dibacain aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kami memberi Musa kitab Taurat dan menjadikannya sebagai petunjuk bagi Bani Israel.
Dor. Bani Orang Israel. Cocok ya, sama dengan narasinya sama ya, dengan Ulangan 33 nomor 4 ya. Hanya untuk Israel ya, bukan buat Bani Paulus, bukan. Jangan mimpi. Ya, karena itu buat Bani Israel. Umat Islam nggak akan ngeklaim, bukan milik kita itu. Ya, terus Anda mau tanya Taurat mana yang asli dan palsu? Quran cuma bilang bahwasanya di situ dikatakan ada penulis-penulis yang sudah merubah-rubah. Ini buktinya, Anda bisa buktikan. Hari ini ada 2 Torah. Pertama adalah Masoretik Torah di tangan teman-teman Yahudi. Kedua adalah Samaritan Torah di tangan teman-teman Gerizim. Anda tahu nggak berapa jumlah perbedaan yang ada di dalamnya? Ada sekitar 6.000 perbedaan, sama-sama mengklaim yang sama-sama benar. Saya kasih contoh salah satu aja. Di Beresit 16 atau Kejadian 16 nomor 12. Ketika di Masoretik Torah dikatakan Wehu yih pere Adam Yadov, menggunakan kata pere. Sedangkan di Samaritan Torah menggunakan Wehu yih parai Adam Yadov. Antara kata pere dengan para itu beda. Pere itu artinya keledai, sedangkan para itu artinya subur. Ini artinya apa yang dikatakan Quran, bahwasanya ada tangan-tangan yang sudah merubah kitab tersebut. Kita bisa buktikan sampai hari ini benar apa yang dikatakan Quran. Ada 2 versi Torah, semuanya mengklaim sama-sama benar, padahal di antara keduanya ada nggak kurang dari 6.000 perbedaan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Lanjut. Oke, kita sapa tamu ya dulu ya, si di ini ya. YD 79 agama apa? YD 79 YD 79 agama apa? Sekali lagi saya panggil, Anda tidak buka meme-nya, saya turunkan. YD 79. Oke. Acong, monitor Acong. Acong. Jangan nangis Cong di pojok Cong, jangan nangis Cong. Kami baca aja. Kalau enggak tanya aja sama Lek Bayu di tampak sawah itu, berapa harga sawah itu, apa nih 1 hektar itu? Itu tadi kasih nampak sawah, mungkin dia mau jual sawah itu. Woi, lagi jalan pulang aku, woi. Tunggu dulu, nanti sampai rumah saya nyaut. Berapa harga sawah itu 1 kilo? Woi. Ya, kalau mau beli sawahku ya 150 juta, 2 rantai lah di sini. 2 rantai. Oke, kasih 3 rantai sama Acong. Nanti duit saya minta sama tentara Romawi. Jali. 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 Bang Ben, tanggung jawab Bang Ben ya. Itu anak orang udah nangis di pojok ya. Tanggung jawab Bang Ben. Baru datang suruh tanggung jawab. Enggak lah. Kalau pingsan itu Bang Ben, nanti aku nggak tanggung jawab Bang Ben. Bang Ben tadi nanya, ngeri kali Bang Ben nanya, tanggung jawab Bang Ben itu. Ya? Iya, ini cuma Tanggung respon jawab. aja. Belum nanya ini. Parah kali ini Bang Ben nih. Min apa ini? Jangan di mute sebelum saya panggil, jangan di mute. Min apa nih? Minwa apa namanya nih? Buka mic, udah saya undang. Halo. Minwa? Midway. Apa Minwin agama apa? Kristen Bang. Kristen. Oke, Kristen di atas. Bang apa ini? Bang Ben. Kalau anak orang kena stroke tanggung jawab Bang Ben. Lanjut Bang Ben. Apa yang mau dilanjut? Orang nggak bisa bantah. Di atas, sama yang di atas. Kristen juga. Jadi bang, aku mau tanya sebentar dulu Bang. Jadi tunggu dulu Bang Mit. Jadi untuk memvalidasi kebenaran Taurat itu ialah jalan satu-satunya adalah menunjukkan di mana 2 batu loh yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam. Itu jalan satu-satunya untuk membuktikan bahwa Taurat yang ada sekarang ini masih asli apa tidak, masih firman Tuhan sepenuhnya atau tidak.
Jalan itu bang, di mana sekarang itu dua batullah yang diterima oleh Nabi Musa waktu di Gunung Sinai? Di mana? Iya, di Gunung Sinai ya. Kalau saya di Gunung Sinai waktu dia menerima Taurat. Ini jalan satu-satunya. Oke, untuk yang di bawah biar kuat Komal tolong di follow ya. Di atas dikirim blok-blok oranye ya. Tolong itu di tap layar ditembuskan satu lagi ya biar sampai 2K ya. Biar 2K ya di tap layar dikirim blok-blok oranye. Jangan lupa masuk akun YouTube The Real Farouk Sianipar 44 Baluwak TV. Sekian Kak Muslimin. Lucu ya. Oh ya Kak Muslimin, di sini saya kedatangan tamu ya. Ustadz Sugi dan juga Aki Egel ya, dari Viral Indonesia dan juga Sugi Kristologi. Nah, itu beliau ini ada di sini. Kebetulan sudah berjumpa dari berapa hari ya? Sudah 6 hari. Nah, beliau ada di sini. Masya Allah. Nah, itu Ustadz Sugi dan coba di zoom Ustadz Sugi, Masya Allah. Beliau. Ini ada Kegel. Ini Kegel. Oh mana nggak nampak? Nggak nampak. Tapi apalah, Insya Allah beliau ini akan menjadi guru kita ya dalam hal kristologi, yang dimana kita akan bongkar pemurtatan yang dilakukan oleh kaum laknatullah ini ya, penyembah manusia. Dan kaum muslimin perlu diketahui bahwasanya daerah ini ya itu basis para misionaris. Itu termasuk Saifuddin Ibrahim dahulu ladang pemurtatannya daerah sini, dan tidak jauh dari sini itu pusatnya itu ya. Dan insya Allah dengan kedatangan kita ini akan menghambat visi misi mereka dalam memurtadkan umat Islam untuk bersama mereka dalam kekafirannya menyembah manusia. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.